Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peristiwa yang sangat menarik, dan tentu setiap peristiwa ada hikmah, ada pelajaran kalau kita bisa mengetahuinya secara hakikat. Nah, kejadian ini adalah di sebuah restoran, yang mana restoran itu penuh dengan pengunjung beserta pelayan-pelayan yang sedang mengirimkan pesanan ke setiap meja yang memesan makanan. Lalu tiba-tiba pada saat itu ada seekor kecoa yang hinggap di salah satu tamu yang datang, pelanggan yang datang. Dan dia adalah seorang perempuan. Nah, otomatis seorang perempuan itu karena rasa takut, jijik, dan juga panik, maka dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-teriak, sampai akhirnya dia berhasil mengusir kecoa yang hinggap di tubuhnya. Tapi ternyata peristiwa yang menghebohkan satu restoran itu tidak berhenti sampai di situ, karena justru kecoa itu terbang dan hinggap lagi di pengunjung yang berikutnya. Nah, lalu kemudian si pengunjung yang berikutnya juga merasa jijik dan merasa ketakutan. Nah, pada saat itu dengan sigap seorang pelayan datang menghampiri, lalu kemudian menangkap kecoa tersebut dan membuangnya keluar dari restoran. Nah, hikmah daripada kisah ini adalah, teman-teman, bahwa setiap masalah itu terkadang terasa menjadi besar, itu bukan karena masalah itu besar. Sebuah masalah itu terlihat atau dirasakan sangat sulit bukan karena masalah itu sulit. Tadi kita simak bagaimana peristiwa itu terjadi. Satu orang ketika dihinggapi oleh kecoa, masalahnya adalah seekor kecoa, lalu kemudian hinggap pada seorang perempuan. Nah, si perempuan ini menyikapi permasalahan kecoa ini dengan panik, lalu kemudian dengan rasa jijik, bahkan bisa menggegerkan satu ruangan. Masalahnya adalah seekor kecoa. Tapi ketika kecoa itu hinggap di sampingnya, di pelanggan yang lain, datang langsung seorang pelayan menghadapi masalah yang sama, yakni seekor kecoa. Dengan sigap, dengan tenang, penuh keberanian, karena ada ilmu pada dirinya, maka dia tidak merasa ketakutan. Lalu kemudian ditangkapnya kecoa itu dan dibuang keluar. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata penelitian menyebutkan kecoa itu mampu merespon rasa takut. Jadi kecoa itu justru malah hinggap, malah nempel pada orang-orang yang takut. Jadi kecoa itu tahu mana orang yang takut, mana yang tenang. Nah, dari masalah yang sama ini, seekor kecoa, tetapi dua orang berbeda di dalam menyikapi masalah tersebut. Pada diri seorang perempuan, kecoa menjadi masalah yang besar, membuat panik semua orang. Tetapi pada seorang pelayan, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan tenang, bahkan bisa membuat tenang orang lain. Nah, maka dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran, sekali lagi, janganlah kita memandang bahwa masalah itu besar, tetapi boleh jadi cara menyikapi kita yang belum benar. Padahal masalah itu kecil, bagi orang lain misalkan kecil, tetapi bagi kita besar. Nah, maka kita jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita punya masalah besar, lalu kemudian tidak bisa mencari jalan keluarnya. Nah, tadi sudah kita simak, kalau kita mempunyai ilmunya, ternyata setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, maka di sini kita simpulkan bahwa masalah itu atau setiap orang itu bukan tidak mempunyai masalah. Setiap orang itu mempunyai masalah masing-masing, berbeda masing-masing, hanya masalah itu tergantung bagaimana cara menyikapinya. Jadi bukan kita saja yang mempunyai masalah, orang lain juga mempunyai masalah. Tapi
masalah yang ada pada diri seseorang itu bisa diselesaikan dengan baik karena ada ilmunya. Lalu kemudian ketika yang tidak ada ilmu, dia menganggap masalah itu adalah masalah yang besar. Nah, itu hikmah daripada kisah tersebut. Lalu kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang Allah uji dengan masalah, kesedihan, kesempitan, maka hendaklah seorang itu bersabar. Karena kenapa Allah mengatakan seorang itu harus bersabar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau kita sulit mencerna daripada firman ayat itu, boleh kita kiaskan misalkan bagaimana kalau pasangan kita mengatakan aku cinta padamu. Tentu hal itu adalah membuat kita sangat menarik. Dari istri kita atau dari orang tua kita mengatakan dengan lisannya bahwa dia benar-benar mencintai kita misalkan. Tentu itu akan sangat enak untuk didengar. Lalu apa gerangan ketika Allah yang mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bersabar. Maka ketika seseorang bersabar dengan masalah, dengan ujian, sesungguhnya Allah mencintainya jika dia bersabar. Kemudian firman Allah yang lain mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita umpamakan lagi dengan ada seseorang yang kita cintai, lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku akan setia bersamamu. Atau kalau pakai bahasa sekarang, kita menua bersama-sama. Tentu itu akan sangat indah kita dengar, akan sangat indah kita rasakan. Lalu apa gerangan ketika yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan seluruh alam. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama-sama orang yang sabar. Nah, itulah teman-teman sekalian hikmah yang selalu terjadi pada setiap kejadian kita. Ternyata setiap orang itu mempunyai masalah, hanya tergantung bagaimana kita cara menyikapi masalah. Maka hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.